Paris Saint-Germain adalah wujud sebuah obsesi. Selama bertahun-tahun, mereka telah mencoba segalanya, kehilangan segalanya, sebelum memenangkan segalanya. Nama-nama besar telah mereka datangkan. Ratusan juta dihabiskan tiap tahunnya. Semua hanya untuk satu hal, trofi Liga Champions. Namun, setiap tahun yang mereka lalui merupakan mimpi buruk yang berulang. Dari remontada, drama, ketegangan, keributan di ruang ganti, hingga pemain bintang yang dijadikan kambing hitam. Bahkan membuat para ultras tak ragu mendatangi rumah mereka untuk melancarkan kekecewaan. Seperti yang dikatakan oleh Einstein, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi pada tahun 2024, Paris memutuskan untuk berubah. Sekarang tidak ada yang spesial, tidak ada lagi ego yang terlalu besar. Mereka memposisikan diri mereka menjadi sebuah tim tanpa superstar, bermain dengan kolektivitas yang nyata, dan siap untuk memberikan segalanya. Pada awalnya, tidak ada yang percaya PSG bukanlah favorit. Image sekumpulan pemain egois sudah terlanjur melekat. Namun yang terjadi, mereka berhasil melakukannya. Mereka baru saja memenangkan Liga Champions pertama mereka. Sebuah pencapaian bersejarah, sebuah titik balik. Dan untuk memahami bagaimana keajaiban ini terjadi, kita harus kembali ke tahun 2011, di mana terjadi sebuah pertemuan rahasia yang kontroversial antara Presiden Prancis, legenda sepak bola, dan Pangeran Qatar. Namun sebelum itu, saya akan mencoba sedikit menceritakan sejarah klub ini. PSG didirikan pada tahun 1970, tapi mereka baru menikmati beberapa kesuksesan di tahun 90-an, terutama dengan memenangkan Piala Champions pada tahun 96. Trofi ini merupakan satu-satunya trofi Eropa yang mereka raih, dan jelas itu tidak memiliki nilai yang sama dengan Liga Champions. Di tahun 2000, dengan krisis ekonomi, ketidakstabilan olahraga, dan bahkan ancaman degradasi ke Liga 2 Perancis, PSG yang masih memiliki pendukung fanatiknya dan masih menjadi klub yang paling dikenal di ibu kota, berhasil bertahan di Liga 1 dengan pemain-pemain muda seperti Ronaldinho dan Arteta. Tapi mereka masih merupakan sebuah tim yang biasa-biasa saja, karena saat itu Olympique Lyon mendominasi segalanya. Sedemikian rupa sehingga dari tahun 2001 hingga 2008, mereka memenangkan Liga 1 Prancis 7 kali berturut-turut. Namun, Presiden Prancis pada saat itu, Nicolas Sarkozy, sangat mencintai Paris Saint-Germain. Jadi dia mencari cara untuk menyelesaikan masalah keuangan klub dan mencegah sepak bola mati di ibu kota. Sehingga pada bulan Desember 2010, Sarkozy bertemu dengan Michel Platini dan Tamim bin Ahmad Al Thani, yang kini menjadi penguasa Qatar. Pada saat itu, Platini bekerja di UEFA dalam posisi yang sangat tinggi. Saya mengatakan hal ini karena beberapa bulan kemudian, seolah-olah secara kebetulan, Qatar terpilih sebagai negara tuan rumah Piala Dunia. PSG dibeli oleh Qatar Sport Investment, dan saat itulah BeIN Sport, saluran olahraga Qatar yang merevolusi landscape audiovisual Prancis, diluncurkan. Selama bursa transfer, perubahannya sangat radikal. Klub ini menghabiskan dana sebanyak pengeluaran klub-klub Liga 2 jika digabungkan, dan bahkan menjadi tim dengan pengeluaran tertinggi di dunia dalam satu musim. Mereka menghabiskan lebih banyak uang daripada Barcelona, Real Madrid, atau Manchester City. Mereka benar-benar mengambil semua pemain terbaik yang tersedia untuk proyek ini, seperti Zlatan Ibrahimovic, yang sedang dalam performa terbaiknya di Milan saat itu, Thiago Silva, Lavezzi, Verratti, Edinson Cavani, dan daftar panjang pemain bintang lain yang tidak pernah diimpikan sebelumnya. Mereka bahkan benar-benar berhasil meyakinkan David Beckham untuk memainkan musim terakhirnya bersama mereka. Jadi jelas, di musim pertamanya bersama tim gila ini, mereka memenangkan Liga 1. Namun awal mereka di Piala Eropa jauh lebih buruk karena meskipun memiliki salah satu tim terkuat dalam hal individu pemain, PSG tidak memiliki kolektivitas di Liga Champions. Bahkan ketika mereka memiliki pelatih sekaliber Carlo Ancelotti sekalipun, ia tidak pernah berhasil mengatasi polemik yang ada. Sehingga pada tahun 2013, Ancelotti memilih meninggalkan klub dan bergabung dengan Real Madrid. Ia digantikan oleh pelatih asal Prancis Laurent Blanc, yang kemudian memenangkan 3 gelar Liga, 2 Piala Prancis, dan 3 Piala Liga. Namun, meskipun ia telah memenuhi rak bukunya dengan piala nasional, seperti Ancelotti, ia tidak mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Tetapi pada tahun 2016, waktu untuk bersabar telah berakhir. Nasser Al-Khelaifi sudah muak dengan godaan untuk mencapai puncak tanpa pernah benar-benar mencapainya. Jadi dia memutuskan untuk mengubah haluan, mengubah taktik dan mental tim.
Dan untuk melakukannya, dia memanggil orang yang dianggapnya tepat untuk pekerjaan itu, Unai Emery. Seorang yang dikenal sebagai ahli strategi yang cermat dan detail. Dan dia juga menguasai bahasa Prancis. Tapi satu hal yang dirasa paling cocok dalam penunjukannya adalah ambisinya. Dia juga bermimpi untuk memenangkan Liga Champions. Untuk sesaat, semuanya tampak sejalan. PSG Unai Emery menjelma menjadi monster yang bermain dengan presisi tinggi. Sehingga pada suatu malam di bulan Februari, memainkan leg pertama babak 16 besar Liga Champions di hadapan pendukung sendiri, mereka mempermalukan Barcelona 4-0. Sebuah mahakarya, sebuah penegasan untuk permainan yang mereka tampilkan. Tetapi di atas semua itu, kesenangan itu hanya bertahan selama 1 minggu. Karena di leg kedua, Barcelona membalikkan keadaan dengan kemenangan bersejarah 6-1 di Camp Nou. Kemenangan yang dimotori oleh Neymar, dan juga harus dikatakan oleh pemain ke-12 yang sangat membantu mereka. Namun ketika PSG gagal mencapai babak 8 besar, di sisi lain, Monaco mengejutkan semua orang dengan mencapai semifinal Liga Champions dan memenangkan Liga. Dan hal itu bisa terjadi berkat striker mereka yang memiliki kecepatan komet bernama Kylian Mbappe. Di akhir musim, Al-Khelaifi tidak mengerti mengapa ia selalu kalah. Dan dia mulai berpikir bahwa satu-satunya solusi adalah menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli pemain yang lebih kuat. Langkah pertama yang dia putuskan adalah membeli 2 pemain yang membuat mereka trauma musim lalu. Pemain yang membuat mereka trauma di Liga Champions, ia beli dengan harga 222 juta euro. Dan pemain yang membuat mereka trauma di Liga, dibelinya dengan harga 180 juta euro. Langkah yang dia ambil tidak hanya mengubah klubnya, tetapi juga seluruh pasar sepak bola selamanya. PSG bermain dengan api karena bermain-main dengan batas finansial fair play. Namun pada saat itu, Nasser dan para penggemar berkata pada diri sendiri, inilah pemain yang kami tunggu. Dan dengan cepat, Neymar tampil mendominasi. Musim pertamanya berjalan mulus. Dia membuat semua orang Paris terpesona dengan skill yang dia miliki. Singkatnya, dia adalah Neymar yang kita lihat di Barcelona. Tidak ada yang bisa menandinginya. PSG siap menaklukkan Eropa dengan bintang mereka. Tetapi sayangnya, meskipun mereka bersinar di Liga 1, lebih baik daripada semua klub Prancis di Eropa, mereka kembali gugur di babak 16 besar Liga Champions yang kali ini dari Real Madrid, yang memiliki trio BBC. Tapi kita semua tahu bahwa Real Madrid era itu memang tak terkalahkan. Jadi kekalahan 5-2 yang mereka terima memang tidak dapat dihindari. Dan karena kekalahan tersebut, Unai Emery terpaksa meninggalkan pangku cadangan pada akhir musimnya. Dan setelah kepergiannya, dia bercerita jika ada salah satu pemain yang mengatakan kepadanya bahwa ketika Neymar tiba, dia telah berubah. Pada saat itu, hal tersebut terlihat biasa saja. Namun di kemudian hari, semuanya menjadi jelas. Di sana para bintang berada di atas klub. Terlepas dari itu, setelah Emery pergi, mereka memilih pelatih asal Jerman, Thomas Tuchel. Dan bersamanya mereka akhirnya bisa mencapai final pertama mereka di tahun 2020. Bagi semua warga Paris, itu adalah keputusan yang tepat. Semua orang percaya sekuat tenaga. Tapi sayangnya, PSG melewatkan banyak peluang selama pertandingan. Dan meskipun penjaga gawang mereka Keylor Navas tampil luar biasa, sebuah gol dari seorang pemain muda yang pernah berlatih di PSG, Kingsley Coman, telah menyiksa PSG malam itu. Dan pada jeda musim dingin 2020-2021, PSG berada di posisi ketiga di Liga, di belakang Lyon dan Lille. Itu jelas tidak sesuai dengan standar klub. Jadi Tuchel dipecat. Tetapi itu bukan satu-satunya alasan. Dia dipecat karena berkata kepada media bahwa ketika dia berada di klub, ia bertanya-tanya sebenarnya apa perannya dalam tim, sebagai pelatih atau menteri olahraga. Sebenarnya dia hanya bercanda. Tetapi itulah yang terjadi. Dan setelah Tuchel memilih Chelsea sebagai pelabuhan barunya, PSG menunjuk Pochettino sebagai penggantinya. Pochettino adalah orang yang mengenal klub dengan baik karena pernah bermain di sana selama bertahun-tahun. Pelatih ini berbeda dari 4 pelatih sebelumnya, karena ia terkenal tenang dan memiliki kemampuan sebagai pendengar yang baik. Tetapi di atas semua itu, dia juga memiliki kemampuan diplomasi. Hal tersebut sangat penting ketika kamu memiliki skuad dengan begitu banyak bintang yang memiliki ego tinggi. Sayangnya, beberapa musim pertamanya tidak berjalan dengan baik. Meskipun mereka menyingkirkan Barcelona di babak 8 besar, lalu Bayern Munchen di perempat final. Di semifinal mereka kalah dari Manchester City yang terlalu kuat sehingga mereka kembali tersingkir dari Liga Champions. Dan tahukah kalian tim mana yang mengalahkan Manchester City? Ya, Chelsea asuhan Tuchel.
yang juga memiliki mantan pemain PSG, Thiago Silva, dalam tim mereka. Dan bukankah itu terlihat sedikit menyakitkan? Setelah semifinal Liga Champions itu, nyatanya Al-Hilaifi masih belum menemukan solusinya. Jelas uang bukanlah solusinya. Namun lagi-lagi ia berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah, saya rasa saya telah menemukan solusinya. Kami perlu beberapa pemain bintang lagi yang lebih berpengalaman dalam segala hal. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka minta, kami harus memenangkan Liga Champions." Ya, seperti itulah pola pikirnya. Jadi pada bursa transfer tahun 2022, PSG merekrut salah satu pemain yang mungkin tidak pernah mereka duga sebelumnya. Pemain itu tidak lain adalah Lionel Messi. Ketika kalian memikirkannya, itu tidak realistis. Terlebih lagi, dia tiba sebagai agen bebas karena Barcelona tidak ingin memperpanjang kontraknya. Karena mereka menganggapnya sudah terlalu tua dan ingin mengandalkan para pemain muda dari akademi mereka. Tahun itu, Mbappe memperpanjang kontraknya. Jadi PSG memiliki 3 penyerang terbaik di dunia pada saat itu. Dan siapapun yang mencintai olahraga ini akan berkata pada diri mereka sendiri bahwa dengan pemain seperti itu, mustahil bagi PSG untuk tidak memenangkan Liga Champions tahun ini. Dan segalanya dimulai dengan baik di babak penyisihan grup. Mereka berhasil lolos ke babak 8 besar tanpa terlalu banyak kesulitan. Tapi sayangnya, di sana mereka kalah dari Real, yang meskipun sudah tidak ada Ronaldo, ada Benzema, sang peraih Ballon d'Or tahun itu. Dan meskipun PSG mendominasi, Liga Champions identik dengan Real Madrid, dan mereka akhirnya kalah 3-2 secara agregat. Terlepas dari kekalahan itu, PSG masih menaruh kepercayaan pada Pochettino. Jadi dia masih bertahan untuk musim berikutnya. Tapi lagi-lagi mereka kalah di babak 8 besar. Kali ini dari Bayern. Dan itu adalah yang terakhir. Bagaimana mungkin mereka tidak mampu melewati babak 8 besar dengan pemain-pemain seperti itu? PSG telah mencoba segalanya. Nasser Al-Hilaifi mengalami depresi. Selama masa depresi ini, dia teringat sebuah ungkapan. Ungkapan yang saya sebutkan sebelumnya dari kutipan Albert Einstein. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Orang bodoh ini menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang sama selama 12 tahun. Dia memiliki strategi yang sama. Membeli bintang-bintang besar, menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan mereka, dan berharap untuk memenangkan Liga Champions dengan ego besar para pemainnya. Dan kali ini Al-Hilaifi mengubah strateginya. Pertama-tama dia menunjuk Luis Campos untuk menjadi direktur olahraga yang baru. Dan Campos berkata bahwa orang yang tepat untuk mengisi posisi manajer adalah Luis Enrique. Jadi mereka mengadakan pertemuan untuk mendiskusikan proyek tersebut. Bagi mereka, pelatih asal Spanyol itu adalah orang yang sempurna. Dan Enrique setuju. Dia sangat antusias dengan proyek tersebut. Namun, dia mengatakan satu hal sebelum pulang. "Sebelum saya kembali, saya ingin kalian memecat Neymar, Verratti, Messi, dan semua bintang besar yang kalian miliki. Saya tidak membutuhkannya." Al-Hilaifi terdiam, dan Enrique kembali berkata, "Apakah Anda ingin memenangkan Liga Champions?" Hilaifi menjawab, "Itulah mengapa saya menginginkan Anda." Enrique melanjutkan dengan mengatakan, "Dengarlah sahabatku, tolong dengarkan dengan seksama, dan lakukan apa yang saya katakan. Singkirkan semua bintang besar dalam timmu. Itulah masalahnya. Kita akan fokus pada pemain muda. Saya memiliki beberapa nama dalam catatan saya, dan Anda bisa mengambilnya dengan harga yang jauh lebih murah daripada bintang-bintang Anda. Tidak perlu membayar mereka sebanyak itu. Mereka masih muda. Mereka termotivasi untuk bekerja. Jadi itu tidak masalah. Mereka tidak akan meributkan soal gaji, dan mereka akan memberikan yang terbaik." Al-Hilaifi mengangguk dan melakukan apa yang dia minta. Enrique memang dikenal memiliki hubungan yang kurang baik dengan Messi, dan ia merupakan satu-satunya pelatih yang tidak segan untuk mencadangkannya. Enrique tahu siapa bosnya, bukan para pemain, melainkan pelatih. PSG mulai berbenah. Mereka membawa kembali pemain seperti Dembele, Kolo Muani, dan Gonzalo Ramos. Namun sejak pertandingan pertama, suasana sudah mulai terasa dan terlihat jelas bahwa ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. PSG kalah dalam 3 pertandingan pembuka mereka di Liga. Dan di Liga Champions, mereka tidak beruntung karena masuk ke dalam grup maut. Meskipun begitu, mereka masih dapat merangkak keluar dari grup tersebut dan lolos ke 8 besar. Dan mereka melakukannya dengan cukup baik, memberi kemenangan 4-1 secara agregat atas Sociedad. Kemudian di babak perempat final, Enrique berhadapan dengan mantan klubnya, Barcelona.
Orang yang melatih di Barcelona pada saat itu adalah Xavi Hernandez, salah satu teman baiknya yang pernah dilatihnya dan bahkan bermain bersamanya. PSG kalah 3-2 di kandang sendiri. Namun pada pertandingan kedua, mereka membuat semua orang terkejut dengan mempermalukan tuan rumah dengan skor 4-1. Di semifinal, ia menghadapi Dortmund, klub yang telah mereka kalahkan di fase grup. Sejauh yang diketahui oleh semua orang, PSG adalah favorit. Satu kaki mereka sudah berada di final. Tetapi ini adalah Liga Champions dan Dortmund bermain bertahan. PSG tersingkir oleh tembok berwarna kuning yang kokoh. Tentu saja, setelah semua ini, Enrique dikritik dari segala arah oleh media. Namun Al-Hilaifi membelanya. Ia tetap mendukungnya. Dan di musim panas berikutnya, PSG memperkuat lini pertahanan mereka dengan mendatangkan William Pacho. Di lini tengah, mereka mendatangkan pemain muda yang menjanjikan dari Benfica, Joao Neves, dan seorang pemain muda yang masih belum banyak dikenal publik, namun telah menjadi prospek yang menjanjikan di Liga Prancis. Dan seperti yang dikatakan Luis Enrique kepada media, dengan kepergian Mbappe, ia yakin bahwa tanpa Mbappe PSG akan jauh lebih kuat. Musim pun dimulai di Liga Champions, kali ini dengan format yang baru. Langkah PSG berjalan cukup sulit. Setelah kemenangan 1-0 atas Girona di pertandingan pembuka, mereka gagal meraih kemenangan di 4 laga berikutnya. Mereka benar-benar kesulitan. Dan ketegangan semakin memuncak ketika Luis Enrique mencoret nama Dembele karena alasan indisipliner sebelum pertandingan krusial melawan Arsenal. Dan seolah mendapat materi, media memanfaatkan situasi yang ada di sana dengan menampilkan foto mereka di halaman depan dengan tulisan, "Paruh pertama musim yang sangat berantakan." Namun Enrique tidak berdiam diri. Ia memanfaatkan bursa transfer musim dingin untuk mendatangkan seorang pemain baru, Kvaratskhelia dari Napoli. Seorang jenius dalam menggiring bola, seorang pemain yang siap memberikan segalanya di lapangan. Dan karena itulah, Dembele secara mengejutkan diposisikan sebagai penyerang tengah. Dia yang dikenal kurang efisien. Bahkan Luis Enrique sendiri pernah mengatakan bahwa itu semua tergantung kepadanya. Justru berhasil membuktikannya dengan menjadi pencetak gol terbanyak di 5 liga teratas di paruh kedua musim. Dan setelahnya, PSG mulai mendapatkan momentum dari pertandingan demi pertandingan. Titik baliknya terjadi pada pertandingan terakhir mereka di fase grup, ketika mereka tertinggal 2 gol dari City. Pertandingan ini sangat penting. Jika mereka kalah, mereka berpeluang besar untuk tidak lolos ke babak playoff. Begitu babak kedua dimulai, PSG berubah. Tidak ada jalan untuk kembali karena mereka telah mencetak 4 gol. Salah satu pertandingan terbaik dalam sejarah mereka. Rasa penyesalan telah berubah dan begitu pula rasa takut. Dalam babak playoff, mereka tampil luar biasa dengan level permainan yang jarang terlihat. Mengalahkan PSV 10-0 secara agregat untuk meraih tempat di babak 16 besar. Di babak 16 besar, mereka berhadapan dengan klub terbaik di dunia saat itu, Liverpool, yang sedang dalam proses menjuarai Liga Inggris dan memuncaki fase grup Liga Champions. Bagi banyak orang, PSG jelas telah kembali ke level terbaiknya. Tetapi Liverpool jelas berada di atas mereka. Sehingga pertandingan hanya berakhir ketika PSG menang melalui adu penalti, mengirim mereka ke babak perempat final melawan Aston Villa. Aston Villa adalah underdog. Langkah mereka hingga sejauh ini tidak lain berkat pemain-pemain seperti Oli Watkins, Marco Asensio, dan Marcus Rashford. Di pertandingan pertama, PSG mampu menang dengan skor 3-1. Di leg kedua, meskipun Aston Villa berhasil mencetak 3 gol, 2 gol yang dicetak oleh PSG sudah cukup untuk menghantarkan mereka ke babak semifinal, melawan tim yang mengalahkan mereka di fase grup, Arsenal. Arsenal sejatinya merupakan salah satu favorit juara. Mereka bahkan berhasil mengalahkan Real Madrid secara meyakinkan dengan skor agregat 5-1 di babak perempat final. Tapi mereka juga tidak bisa meremehkan kebangkitan PSG. Sehingga ketika pertandingan dimulai, PSG berhasil mengamankan kemenangan di kedua pertemuan yang juga berarti sudah sepantasnya mereka berada di final. Dan di atas kertas, PSG lebih unggul dari Inter Milan. Sehingga ketika pertandingan dimulai, ini adalah pertandingan final Liga Champions terburuk sepanjang masa. Para bek tua Inter Milan terlihat kerepotan mengimbangi kecepatan kaki-kaki Dembele, Kvara, dan pemain muda terbaik mereka, Désiré Doué. PSG menang dengan skor 5-1. Mereka adalah juara Eropa. Bagi PSG, ini merupakan gelar pertama yang mereka tunggu selama 55 tahun. Bagi Al-Hilaifi, penantian 14 tahun telah terbayar lunas. Dan bagi Enrique, 2 tahun sudah cukup baginya untuk membangun ulang tim dan melakukannya.